Ini saya ingin mendemokan sebuah aplikasi ujian online atau CBT yang dikembangkan menggunakan Laravel, Inertia.js, dan juga Vue.js versi 3 Composition API. Nah, di sini saya akan mendemokan pada halaman adminnya terlebih dahulu, di mana pada halaman admin ini kita bisa melakukan CRUD ya, CRUD untuk master data kelas, siswa, pelajaran, ujian, sesi ujian, dan juga laporan nilai dari siswa yang telah mengikuti ujiannya. Oke, di sini saya akan demokan terlebih dahulu di bagian adminnya. Setelah berhasil login, di sini kita akan masuk di dalam dashboard, di mana di dalam dashboard ini kita akan menampilkan statistik data, yaitu ada kelas, siswa, ujian, dan juga sesi ujian. Selanjutnya kita akan masuk di menu mata pelajaran. Di sini kita bisa tambahkan mata pelajaran baru, misalkan matematika, seperti ini, dan kita simpan. Kemudian bahasa Indonesia seperti ini. Oke. Di sini kita juga bisa melakukan edit, kemudian juga update dan juga melakukan delete seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada master data kelas. Nah, di sini kita bisa menambahkan kelas, contohnya kelas 10, kemudian ada kelas 11, ada kelas ini kelas 11 saja, kemudian kelas 12 seperti ini. Nah, di sini kita juga belajar melakukan pencarian ya secara server set. Contohnya kita mencari kelas 10, maka data yang ditampilkan juga akan menampilkan kelas 10, kurang lebih seperti itu. Kita ke kelas 12, maka yang ditampilkan adalah kelas 12, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk pada menu siswa. Nah, di menu siswa ini kita bisa menambahkan secara manual atau kita bisa melakukan import dari file Excel. Nah, di sini kita akan contohkan menggunakan import ya, karena saya sudah menyiapkan formatnya. Nah, di sini saya akan import siswa baru. Di sini saya akan import student ini ya. Untuk teman-teman nanti bisa download format contohnya ada di sini. Kemudian kita upload file Excel-nya, dan jika berhasil, maka data siswa akan disimpan seperti ini. Nah, di sini kita akan tampilkan NISN-nya, kemudian ada namanya, kelasnya, jenis kelamin, dan juga password. Nah, untuk password ini sengaja kita tidak random supaya kita mudah untuk melihat password dari siswanya ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita masuk pada menu ujian. Nah, di menu ujian ini kita bisa menambahkan ujian baru. Kita akan contohkan di sini. Kita akan membuat ujian misalkan UTS gini ya, atau ujian tengah semester seperti ini. Kemudian mata pelajarannya adalah matematika, kemudian kelasnya untuk kelas 10, dan untuk deskripsinya kita bisa berikan seperti ini, atau teman-teman nanti bisa berikan penjelasannya yang lebih detail, kurang lebih seperti itu. Kemudian di bawahnya kita bisa melakukan acak soal, kemudian acak jawaban, dan juga kita akan menampilkan hasilnya. Ini akan ditampilkan ketika si siswa selesai mengerjakan ujiannya. Itu kita bisa tampilkan nilainya atau tidak. Nah, di sini kita coba akan tampilkan saja. Kemudian durasi ujiannya adalah 90 menit, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita save ujiannya, dan jika berhasil kurang lebih seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan mendapatkan tampilan jumlah soal. Nah, di sini kita bisa memasukkan soal atau question dari ujian tersebut. Kita bisa klik button plus di sini, kemudian kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa menambahkan soal ujian secara manual dan juga bisa secara import seperti ini menggunakan file Excel. Nah, kita coba import. Kemudian di sini juga kita sudah ada contoh formatnya.
Nah, di sini karena saya sudah memiliki filenya, kita akan pilih filenya, kemudian kita akan import kurang lebih seperti ini. Kita klik upload ya. Tunggu beberapa saat. Nah, import soal ujian berhasil disimpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat soalnya seperti ini, kemudian ada ini jawaban yang benar akan diblok seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini kita juga bisa melakukan edit dan juga hapus dari soal ujian tersebut, kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau manual kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita disediakan soalnya apa, pertanyaannya, kemudian pilihan gandanya itu A apa, B apa, C apa, kemudian jawaban benarnya itu yang mana. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah master data ujian berhasil disimpan dan di sini kita memiliki 10 jumlah soal, kemudian kita lanjutkan pada sesi ujian. Nah, sesi ujian ini digunakan misalkan dalam sekolah itu terdapat 75 siswa dan hanya memiliki 25 komputer. Maka ujian tersebut akan dibagi menjadi 3 sesi. Nah, untuk pembagiannya nanti bisa diatur di sini. Kita contohkan di sini, kita akan tambah sesi ujian, kemudian kita masukkan contohnya sesi 1, seperti ini, ujiannya UTS. Nah, ini tanggalnya ya. Sekarang misalkan terus jamnya kita akan coba jam 7 gini. Kemudian untuk selesainya misalkan kita atur jam 9 seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini akan dibuatkan sesi ujian di mana UTS ya, ujiannya tadi, kemudian kelasnya ini, pelajarannya ini, dan di sini teman-teman bisa lihat ada jumlah siswa yang ikut pada sesi ini tuh berapa. Nah, di sini masih 0. Kemudian di sini ada waktu mulai dan waktu selesai. Nah, untuk memasukkan siswa di sini kita bisa melakukan enrollment ya. Jadi memasukkan data siswa ke dalam sesi ini. Teman-teman bisa klik button ini di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa melakukan enroll siswa pada ujian ini, kemudian pada sesi 1, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan enroll data siswa. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan checklist ya, semuanya, atau bisa kita pilih satu persatu seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita contohkan, kita checklist 2 ini ya, kita contohkan Vika dan Ahmad Lutfi, kemudian kita simpan. Oke, kurang lebih seperti itu, maka data masuk. Nah, ketika kita enroll lagi, data Vika dan Lutfi ini sudah tidak ditampilkan lagi, karena dia sudah di-enroll di dalam sesi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk sesi ujiannya. Nah, bisa teman-teman lihat siswanya ada 2. Oke. Nah, di sini kita akan menampilkan report ya dari nilai ujian yang sudah kita buat di atas tadi. Nah, di sini ada ujiannya, kelasnya berapa, dan pelajarannya apa. Nah, ini nanti kita akan contohkan setelah siswa tersebut mengerjakan soalnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk masuk siswa ya, untuk mengerjakan soalnya. Kita logout dulu. Nah, untuk halaman homepage-nya ini adalah halaman login dari siswa tersebut. Nah, kita bisa masukkan NISN-nya dan password-nya, kemudian kita login. Nah, jika berhasil, teman-teman bisa melihat kurang lebih seperti ini tampilannya. Pada halaman dashboard, ada nama ujiannya, mata pelajarannya, kelasnya, sesinya. Nah, di sini ada tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, button di sini bisa diklik ketika tanggal yang aktif sekarang di sini di antara tanggal mulai dan tanggal selesai. Jika waktunya belum sesuai, maka buttonnya belum bisa diklik atau akan menampilkan pesan yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan coba kerjakan di sini ya. Kita klik kerjakan. Maka teman-teman di sini akan menampilkan halaman konfirmasi ujian. Di mana di dalam halaman konfirmasi ini kita akan menampilkan deskripsi ujiannya yang teman-teman tambahkan tadi, kemudian ada detail pesertanya kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kita bisa klik mulai di sini. Maka kita akan masuk pada halaman ujian online-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada soal nomor 1, ada kurang lebih seperti ini. Nah, kita coba ya, ini ya. Nah, ketika soal sudah dijawab, maka buttonnya nanti berubah menjadi biru. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di sini teman-teman bisa lihat, ini ada
waktu yang berjalan secara mundur. Nah, kita set tadi kan 90 menit, jadi 1,5 jam, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya akan contohkan mengerjakan soal nomor 10 misalkan. Ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini di atasnya ada informasi 2 dikerjakan. Artinya di sini kita sudah mengerjakan 2 soal. Oke. Kemudian kita akan contohkan lagi. Oke. Oke, kita akan contohkan lagi. Nah, di sini kita bisa memiliki 2 jenis mengakhiri ujian ya, dimana ketika waktunya selesai kita akan tampilkan pop-up secara otomatis yang memberikan informasi bahwa ujian telah selesai dan kita sudah tidak bisa melakukan klik halaman apapun. Oke, dan kita juga bisa melakukan akhir ujian secara manual menggunakan button di bawah ini. Ketika kita klik, maka akan menampilkan modal atau pop-up seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita tutup dulu, kita akan selesaikan ujiannya. Oke, kemudian nomor 2, kita coba itu ya, sembarang ya. Oke. Oke, nah kurang lebih seperti ini. Misalkan teman-teman ragu dengan jawabannya, teman-teman bisa ubah juga. Misalnya di sini kita tinggal klik gini, maka dia otomatis update jawabannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita akan melakukan akhir ujian seperti ini. Kemudian kita klik iya, maka ujian berhasil diselesaikan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan di sini ternyata kita jumlah benarnya ada 5 dan kita mendapatkan nilai 50. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa masuk ke halaman dashboard. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada keterangan sudah dikerjakan dan kita tidak bisa klik lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita bisa cek pada halaman adminnya untuk melihat laporan ujiannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebentar. Kita akan login dulu pada halaman admin. Kemudian teman-teman masuk pada halaman laporan nilai. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nanti ujiannya. Di sini kemudian kita filter. Nah, di sini teman-teman bisa melihat satu siswa ya yang sudah mengerjakan, yaitu sesi 1, namanya ini matematika pelajarannya dan nilainya 50. Nah, jika nanti ujiannya dikerjakan oleh siswa banyak, nanti juga akan menampilkan siswa banyak yang telah mengerjakan ujian ini. Nah, di sini kita bisa download dalam format Excel. Kita akan download. Nah, kita bisa buka filenya. Di sini kita tunggu beberapa saat sampai filenya terbuka. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada ujiannya apa, kemudian ada sesinya apa, nama siswanya, dan kelasnya, matematika, dan nilainya berapa. Kurang lebih seperti itu untuk aplikasi ujian online yang dikembangkan menggunakan Laravel, Inertia.js, dan Vue.js. Nah, di sini kita juga akan belajar melakukan deployment ke dalam server VPS. Jadi nanti kita akan belajar konfigurasi VPS mulai dari instalasi LAMP stack yaitu Linux, Nginx, MySQL, dan PHP. Kemudian kita belajar juga menghubungkan domainnya berbasis DNS ya, nanti domainnya kita arahkan ke server VPS kita, dan kita juga akan belajar melakukan instalasi SSL untuk mendapatkan HTTPS seperti ini di VPS. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ujian online yang dikembangkan menggunakan Laravel, Inertia.js, dan Vue.js Composition API. Terima kasih.